Halo Sobat Melek APBN, kembali lagi bersama saya Heri Kurniawan, Duta Melek APBN. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nih mengenai APBN, tapi untuk temanya sendiri, kita akan lebih melekin kebijakan belanja APBN. Nah, untuk hari ini, saya nggak sendiri nih Sobat Melek APBN. Saya sudah didampingi oleh seseorang yang sangat expert di bidangnya. Karena nanti kita akan cicet, kita akan tanya-tanya seputar kebijakan belanja APBN itu sendiri. Nah, sudah bersama saya narasumber kita, Bapak Wahyu Utomo, sebagai analis Media Pusat Kebijakan APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat datang Pak, selamat malam juga. Selamat malam. Ini Pak, banyak sobat Melek APBN yang belum tahu nih. Kira-kira apa aja sih kebijakan belanja APBN? Lalu juga kira-kira bagaimana APBN? Larinya uang APBN itu kemana? Jadi sobat Melek APBN itu sangat banyak yang bertanya-tanya nih Pak. Nah, kita akan bertanya juga nih ke Bapak. Ya. Pak, kira-kira nih Pak, belanja negara ini kan menjadi salah satu anggaran yang berkaitan dengan defisit anggaran pada APBN ya Pak. Ya. Nah, defisit anggaran ini terjadi karena belanja negara yang melebihi pendapatan negara. Nah, sehingga terjadi kekurangan anggaran yang disebut defisit. Ya. Hingga tahun 2020, APBN Indonesia masih menunjukkan defisit anggaran, Pak. Pada tahun 2020, defisit anggaran mencapai 307,2 triliun, Pak. Boleh dijelaskan nggak kira-kira mengapa defisit anggaran masih terjadi pada APBN tahun 2020? Ya. Jadi, makasih ya. Jadi, sahabat Melek APBN, ini akan saya jelaskan kira-kira kenapa kita defisit. Apa sih urgensinya kita defisit. Jadi, kita lihat dalam perspektif ekonomi dulu deh. Jadi, ini agak serius sedikit ya. Jadi, kenapa kita defisit? Sebetulnya, kebijakan defisit atau surplus atau balance budget itu artinya kebijakan yang diselaraskan dengan siklus perekonomian. Ya. Jadi ketika siklus ekonomi kita melambat, pemerintah itu harus counter cyclical. Counter itu dampaknya kita harus melakukan ekspansif. Ekspansif itu konsekuensinya defisit. Jadi defisit itu merupakan ikhtiar pemerintah untuk membuat perekonomian menjadi lebih bertumbuh ke arah lebih baik. Itu kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi. Ya. Nah, tapi dalam perspektif yang lebih mudah dimengerti oleh teman-teman semua, jadi kalau bicara APBN itu sebenarnya instrumen, ya, alat untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan. Jadi kalau kita analogkan seseorang yang mau pergi ke suatu tujuan menggunakan mobil gitu kan ya, maka mobilnya itu harus harus ada bahan bakarnya yang cukup, harus mesinnya sehat, harus ada supirnya yang tahu arah, punya peta, sehingga mobil itu bisa melaju sampai tujuan. Nah, di saat bahan bakarnya misalnya belum sepenuhnya memadai, maka kalau kita berhenti di satu tempat, artinya tidak sampai tujuan. Nah, kalau pilihannya misalnya defisit, kemudian kita nggak usah defisit, kita balance budget aja misalnya, pendapatan sama balance, ya kita sampai tujuannya jadi terlambat, kan gitu. Itu analognya. Tapi kalau kita misalnya nggak punya tadi bahan bakar yang cukup, kemudian kita sementara pakai bahan bakar tambahan, walaupun mungkin berhutang, gitu kan. Tapi sepanjang hutang itu dikelola dengan baik, produktif, dan terukur risikonya, maka akan membuat mobil itu akan melaju lebih kencang sampai tujuan. Kira-kira itu. Berarti defisit itu bukan berarti negatif ya Pak? Ya. Berarti bisa ke arah positif juga. Sebenarnya defisit saat ini defisit untuk menjaga momentum agar kita tidak kehilangan namanya opportunity loss. Jadi tidak kehilangan kesempatan untuk bergerak lebih cepat. Kita kan sebetulnya namanya ingin mencapai kesejahteraan, itu pasti harus membangun. Kalau kita tidak membangun, ya kita nggak akan sampai. Padahal membangun butuh pembiayaan, kan itu. Nah, salah satu cara untuk menutup pembiayaan di saat pendapatan belum sepenuhnya memadai, ya berhutang itu jadi pilihan. Yang penting hutangnya itu terukur
dan dikelola dengan baik, prudent, hati-hati, dan sehat, menyehatkan. Jadi berhutang itu bagian ikhtiar untuk bergerak lebih baik. Kalau justru kita tidak berhutang, itu justru kita mengorbankan masa depan, gitu loh. Mengorbankan masa depan berarti generasi muda, Pak. Ya, generasi muda. Iya. Jadi hutang itu kan dikelola itu prinsipnya yang penting momentumnya tepat. Di saat kita berhutang momentumnya tepat. Kedua, pemanfaatannya tepat, hal-hal yang produktif. Ketiga, terukur risikonya. Kalau 3 hal itu dipenuhi, ya nggak apa-apa hutang. Justru kalau nggak kita berhutang, kita justru malah stuck. Dan stuck itu adalah mundur. Karena kan filosofi keagamaan kan gitu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari saat ini. Ketika kita berhenti itu termasuk orang yang rugi, gitu kan gitu. Gitu kan? Nah, jadi Sobat Melek, belum tentu ya kalau defisit itu kita artinya negatif, negara kita ini negatif gitu. Tadi udah dijawab nih sama Pak Wahyu. Diminum ya? Iya Pak, sambil diminum ya Pak. Oke Pak, selanjutnya nih Pak. Sobat Melek ini pada nanya nih Pak, mengapa tidak dibuat belanja negara yang jumlahnya sama dengan pendapatan negara saja supaya tidak terjadi defisit anggaran nih Pak? Mungkinkah terjadi pendapatan negara yang sama dengan belanja negara sehingga tidak terjadi lagi defisit anggaran di Indonesia? Ya, kalau mungkin sih mungkin ya. Mungkin. Cuma kalau kondisi saat ini, kalau kita bikin sama balance budget, ya itu tadi kita kehilangan momentum. Kita kehilangan momentum kalau sekarang kita cuma berbelanja sesuai dengan pendapatan negara. Itu artinya kita membangun tapi dengan pelan-pelan. Dampaknya juga nggak signifikan. Kalau dampaknya nggak signifikan, ya akhirnya menghambat pencapaian kesejahteraan yang lebih cepat gitu. Jadi kita ingin mengakselerasi sebenarnya. Orang itu yang tadinya tidak punya menjadi lebih punya, orang yang miskin dientaskan, kan gitu. Betul. Pengusaha dimudahkan dalam berinvestasi, kan itu sebetulnya. Sebetulnya yang disebut APBN yang sehat itu ya, artinya strukturnya harus sehat, tapi manfaatnya juga nyata bagi perekonomian, bagi kesejahteraan. Kita nggak bisa misalnya strukturnya nggak defisit seolah-olah itu sehat, tapi kalau nggak manfaatnya nggak optimal, itu sebenarnya APBN juga nggak sehat. Jadi kalau lihat APBN itu tidak hanya lihat angka-angkanya, tapi gimana dia memberi manfaat bagi perekonomian dan perbaikan kesejahteraan. Itu. Kalau menurut Bapak, APBN saat ini sudah sehat belum Pak diimplementasikan ke masyarakat? Ya, kalau arahnya sih menuju sehat, tapi belum sepenuhnya. Tapi paling tidak pemerintah sudah mengarah ke sana. Nah, ciri-ciri APBN sehat itu apa? Simpel saja sebetulnya. Produktivitasnya lebih tinggi daripada risikonya. Dan punya fleksibilitas di saat menghadapi tekanan, misalnya krisis perekonomian yang volatile, itu punya daya tahan, punya fiscal buffer, ya. Jadi APBN itu harus punya fiscal buffer. Fiscal buffernya macam-macam. Di APBN ada namanya cadangan risiko fiskal. Jadi kalau kita tertekan, itu bisa digunakan untuk merespon. Kita punya namanya saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih itu cukup bisa. Artinya di saat kita tertekan, buffer itu bisa digunakan untuk merespon agar dinamika perekonomian yang volatile itu, yang uncertain itu jadi ternetralisir, menjadi certain, gitu. Itu aja. Jadi prinsipnya APBN itu sepanjang produktif, risikonya terkendali, fleksibilitasnya terjaga, itulah ciri-ciri APBN sehat. Yang menggunakan APBN sehat ya Pak. Gitu. Dan di Indonesia sendiri sudah mengarah ke situ ya Pak. Ya, arahnya sudah on track lah saya lihat. Oke, lanjut nih Pak. Ya. Pada APBN 2020, defisit anggaran diperkirakan mencapai 307,2 triliun Pak. Sementara keseimbangan primernya itu negatif, 12 triliun Pak. Sementara itu, selisih antara defisit anggaran dan keseimbangan primer adalah alokasi untuk pembayaran bunga utang. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi pembayaran bunga utang pada APBN 2020 mencapai 295,2 triliun atau sebesar 96,09% dari defisit anggaran yang terjadi. Nah, kemudian alokasi pembayaran utang yang mendorong defisit anggaran tersebut ditutup kembali dengan utang sehingga dapat
terlihat nih Pak, sulitnya Indonesia terlepas dari utang. Yes. Bahkan seolah gali lubang tutup lubang. Yes. Seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, Pak? Ya, sebetulnya memang ya, kalau kita lihat APBN itu sehat sepenuhnya atau tidak, itu memang ada indikator-indikator yang bisa dilihat. Jadi misalnya tax ratio gitu ya, harusnya naik. Karena itu sumber pendapatan kita. Sumber pendapatan kita terbesar itu dari pajak. Idealnya ketika pertumbuhan ekonomi naik, pajak juga harus naik. Karena itu pajak itu refleksi dari aktivitas ekonomi. Gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan bagus, pajaknya harus bagus. Kan itu. Yang kedua, ciri-ciri yang lain itu harusnya defisit itu terkendali. Kita kan batas maksimalnya 3%. Saat ini baru 1,76%. Jadi itu artinya masih dalam batas yang aman. Rasio utang kita itu kan batas maksimalnya kalau berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara itu yang diadopsi dari Maastricht Treaty namanya dulu itu 60%. Sekarang baru sekitar 30%. Artinya masih jauh lah. Kita dalam batas manajemen. Primary balance tadi keseimbangan primer itu idealnya kan harus positif. Ya. Walaupun kalau kita jelaskan secara akuntansi itu belum tentu kalau negatif itu pasti tidak sehat, belum tentu. Artinya apa? Kalau kita bayar utang lama dengan utang baru tapi bunganya lebih murah, apa yang salah? Kita bayar utang lama dengan utang baru tapi kita dapat yield yang lebih murah. Artinya kita apa? Mengobati sakit lama yang parah. Gitu. Itu kalau secara akuntansi sebetulnya nggak masalah. Cuma dalam perspektif ekonomi kurang bagus. Karena prinsipnya hutang itu untuk investasi. Golden rule itu prinsipnya hutang untuk investasi. Karena hutang untuk investasi artinya produktivitasnya lebih tinggi daripada risikonya. Jadi memang intinya walaupun tadi masih negatif, tapi kan arahnya menuju positif kita. Kita mulai negatif itu sejak tahun 2012. Waktu itu penyebab utamanya karena subsidi yang sangat besar. Waktu itu subsidi harga. Di mana ketika harga minyak dunia naik, maka beban subsidinya meningkat. Akhirnya belanja kita sangat besar. Nah, dampaknya itu negatif primary balance itu terus terjadi sejak ada reformasi subsidi tahun 2015. Waktu itu premium dihapus, kemudian solar di fix subsidi, maka mulai membaik primary balance dan arahnya menuju positif. Sekarang tinggal negatif 12 triliun. Nanti mungkin 2021 harapannya sudah bisa positif. Kalau semua indikator itu membaik, ya itu ciri-ciri APBN sehat. Sekarang penyakitnya tinggal satu itu aja. Ya, yang masih PR pemerintah ya Pak, mempositifkan. Nah, caranya gimana mempositifkan? Salah satunya belanja-belanja yang kurang efisien, misalnya kalau belanja barang, belanja subsidi itu akan dicoba untuk diefisienkan. Misalnya kayak perjalanan dinas kan sudah dikurangi, belanja barang-barang yang kurang produktif sudah dikurangi, belanja untuk seminar-seminar, konsinyering, pembelian mobil dinas sudah sangat selektif sekarang. Nah itu ikhtiar pemerintah untuk membuat belanja itu lebih efisien tapi produktif. Maka kita sekarang menggunakan jargon namanya spending better, bukan spending more. Spending better itu kecil, efisien, tapi daya dorongnya kuat. Kecil, efisien, tapi daya dorongnya kuat ya Pak. Mantap sekali. Ya, daya dorongnya kuat terhadap perekonomian. Karena apa? Karena belanja ditata, direkonstruksi benar-benar fokusnya untuk hal-hal yang produktif, sesuai dengan tantangan. Jadi desain belanja itu bisa merespon dinamika perekonomian, menjawab berbagai tantangan dan mendukung target secara optimal. Itulah esensinya spending better, efisien, efektif, produktif. Berarti dengan istilah gali lubang tutup lubang tadi kurang sepakat Pak ya? Ya bagi kita itu tetap menjadi perhatian untuk selalu diperbaiki. Tapi gali lubang dan tutup lubang itu tidak sepenuhnya
bukan bernilai negatif ya. Karena trennya juga membaik gitu. Walaupun kita akui itu sebuah hal yang masih perlu diperbaiki, tapi yang jelas fakta menunjukkan bahwa arahnya sudah menuju positif. Tapi yang sedang diusahakan adalah tutup lubang ya Pak, Ya. memperbaiki semuanya ya. Tutup lubang untuk mewujudkan kesejahteraan. Iya. Saya kira tidak salah. Ya. Ya, terima kasih sekali nih Pak atas pencerahannya kepada Sobat Melek APBN. Nah, kita lanjut ya Pak. Ya. Sering dikatakan bahwa utang Indonesia ini Ya. masih dalam kategori aman. Ya. Bapak juga sudah mengatakan hal tersebut. Ya. Bahkan masih sedikit jika dibandingkan negara lain nih Pak. Ya. Namun demikian masyarakat banyak yang khawatir dengan utang Indonesia ini. Hingga muncul asumsi bahwa belanja negara yang terlalu boros yang kemudian memunculkan utang. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut Pak? Ya. Sebetulnya kalau bicara APBN, sebetulnya yang paling utama itu kualitas belanja. Ya. Jadi kalau kita kualitas belanjanya bagus, sumbernya bisa dari pajak, dari utang, itu tetap manfaatnya lebih baik daripada risikonya. Makanya strategi kita, gimana caranya membuat belanja itu efektif. Makanya strategi pertama, refocusing. Kita fokus untuk hal-hal sesuai kebutuhan. Kita tahu kan tantangan perekonomian kita berat, maka kita fokusnya infrastruktur. Infrastruktur untuk transformasi ekonomi, tapi yang mendukung transformasi ekonomi. Kedua, sumber daya alam, sumber daya manusia. Karena prinsipnya untuk membuat lompatan, kita harus mendorong SDM itu produktif, tapi juga inovatif. Di sisi lain juga terampil. Di sisi lain lagi, SDM yang sejahtera. Makanya kita jargonnya adalah kita ingin SDM yang unggul. Unggul itu artinya sehat. Kalau sehat dia produktif. Pintar. Kalau pintar harapannya inovatif, tapi berintegritas. Tiga, terampil. Kalau terampil ya sesuai harapannya link and match juga dengan pasar tenaga kerja. Keempatnya adalah sejahtera. Makanya kita dorong program-program pemberdayaan biar dia sejahtera sebelum tua. Jangan sampai tua tapi nggak sejahtera, akhirnya jadi beban masa depan. Nah inilah yang kita dorong. Makanya itu strategi untuk membuat belanja yang berkualitas tadi itu refocusing infrastruktur, kemudian SDM, program perlindungan sosial. Jadi intinya kita mendorong untuk program-program perlindungan sosial. Ada KIP kuliah, ada Kartu Indonesia Pintar yang lalu, ada namanya PKH, program keluarga harapan, ada bidik misi, kemudian dilingkan lagi dengan sekarang LPDP. Jadi itu nanti seluruh program harapannya sinergi dan ada linknya sehingga bisa benar-benar berkesinambungan mengentaskan kemiskinan gitu. Yang keempat, fokusnya pada penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Jadi harapannya daerah itu bukan hanya pengurangan kesenjangan antara pusat dan daerah, tapi daerah itu menjadi pusat pertumbuhan baru harapannya ke depan, sehingga ketergantungan pusat dan daerah juga kecil, dia lebih mandiri gitu. Dan yang terakhir, kita dorong investasi dan ekspor. Kita juga diperkuat, tapi semua berbasis lokal kontennya tinggi gitu. Nah, itu refocusing. Yang kedua, efisiensi belanja yang kurang produktif tadi. Ada belanja barang itu untuk perjalanan dinas, ada belanja barang untuk honor-honor, itu mulai dipangkas, diefisienkan. Kalau badan kita banyak lemaknya kan tidak bagus, kolesterolnya tadi ini kan dikurang-kurangi ya, biar kita jadi lebih sehat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita juga di tengah ruang fiskal yang masih terbatas, kita mengembangkan skema pembiayaan yang lebih kreatif. KPBU tadi kerjasama dengan swasta, kerjasama dengan BUMN, dengan BLU. Biar apa? Biar APBN-nya jadi efisien, tapi layanan pada publik tetap terjaga. Nah itulah kira-kira. Berarti program-program yang sedang dicanangkan pemerintah itu apakah termasuk juga Pak mengarah ke bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia gitu. Kan kita tahu kalau bonus demografi itu artinya usia-usia produktif itu jauh lebih banyak Pak. Ya, bonus demografi saat ini kita memang masih kalau dilihat dari profil demografi kita kan kita usia produktifnya tinggi. Cuma masalahnya apakah usia produktif itu benar-benar produktif? Itu kan jadi pertanyaan juga. Jadi programnya yang tadi harus bisa produktif. Tapi
terlepas dari itu, ketika kita bonus demografi, saatnya kita mereformasi sekarang. Makanya reformasi fiskal juga dijalankan, reformasi untuk SDM dijalankan, infrastruktur dijalankan. Biar apa? Biar kita siap ketika menghadapi aging population. Biar kita tidak kehilangan momentum. Makanya kita ekspansif. Karena kita ekspansif mengejar itu momentum tadi, dampaknya ya kita defisit tadi. Dan defisit itu ditutup salah satunya dengan utang. Tapi ya nggak apa-apa. Toh utang untuk mensejahterakan, untuk mengejar ketertinggalan. Karena kalau kita tidak mengejar, kita semakin jauh tertinggal. Apakah mau itu pilihannya? Kan tidak. Justru kalau kita tidak berhutang saat ini, justru itu mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang. Itu kira-kira catatan yang mungkin belum pernah disampaikan. Ya. Ini saya pernah berpikir juga nih Pak, kira-kira apakah mungkin APBN suatu saat nanti itu tidak lagi defisit, bahkan surplus gitu. Nah kira-kira Bapak menanggapi hal tersebut gimana Pak? Mungkin nggak sih Pak? Mungkin. Mungkin sekali. Jadi gini ya, sebetulnya secara teori nih, ini agak sedikit apa? Ya sebenarnya. Ini agak sedikit berteori. Ya. Jadi namanya kebijakan fiskal itu harus dimulai apakah dia ekspansif, kontraktif. Ekspansif kontraktif itu tergantung namanya output gap-nya. Jadi output gap-nya itu kalau kita lihat ini potensial output dibandingkan actual output, kalau potensialnya lebih tinggi daripada aktualnya itu adalah negatif. Maka kita harus mendekatkan di sini, mendekatkan ke potensial. Untuk mendekatkan itu kita perlu ekspansif. Karena kalau kita nggak mendekatin, ya kita nggak akan sampai. Kita kekurangan momentum untuk mencapai pertumbuhan tadi. Akhirnya dampaknya defisit ditutup salah satunya dengan utang. Di sisi lain, ketika output gap kita sudah misalnya aktualnya lebih tinggi daripada potensial, kita harus kontraktif. Karena kalau kita ekspansif, itu justru kepanasan, jadi overheating. Nah, di saat itu ketika kontraktif itu dampaknya kita surplus, ya. Tapi kalau kita actualnya dan potensialnya sama, ya kita memang yang tepat di balance budget. Jadi itu kalau secara teori ekspansif kontraktif itu tergantung siklus perekonomian tadi. Kalau kita output gap negatif, ya ekspansif, dampaknya defisit. Kalau positif, itu kita kontraktif, dampaknya surplus. Itu kalau secara ekonomi. Kalau hitung-hitungan akuntansi itu intinya kalau kita ingin surplus ya pendapatan kita harus tinggi. Pendapatan dari mana? Salah satunya pajak, ya. Perpajakan kita, tax ratio harus naik. Tapi kalau kita dorong pajak itu jangan sampai membuat iklim investasi juga terganggu, keberlanjutan usaha terganggu, itu juga nggak bagus. Akhirnya pendapatan hanya dieksplorasi 1 tahun 2 tahun, kemudian semua kegiatan ekonomi malah berhenti, rontok kan gitu karena pajak, itu nggak boleh juga. Jadi makanya titik optimalnya di mana kan itu. Nah, untuk hukum pajak tadi kita juga reformasi di PNBP. Dan PNBP kan sumber terbesarnya dari sumber daya alam. Nah, padahal sumber daya alam itu sangat volatile, dipengaruhi harga komoditas, ICT, lifting dan sebagainya. Nah, itu kurang sustain. Makanya kita saat ini dorong reformasi pengelolaan aset. Aset negara cukup besar loh. Jadi kalau dengan aset yang besar itu kita dorong menjadi profit center, jangan hanya sebagai cost center. Jadi itu yang reformasi di PNBP. Nah, melalui tadi optimalisasi pendapatan tadi, harapannya nanti pendapatan akan optimal, ya. Dengan optimal dan ada di sisi belanjanya diefisienkan yang kurang produktif tadi, kemungkinan besar nanti bisa saja kita menjadi balance budget. Cuma memang ke arah sananya masih cukup panjang, gitu. Karena saat ini belanja kita juga baru sekitar 14,5 sampai 15% PDB. Padahal untuk menjadi negara yang stabil itu paling tidak belanja negara kita harus 18% PDB. Kita misalnya mengacu ke Korea Selatan. Korea Selatan itu
belanja negaranya sekitar 18%, pajaknya sekitar 13%, kan itu. Dengan itu belanjanya menjadi lebih berdaya, tapi risikonya terkendali. Nah, menuju sana untuk proses, gitu. Makanya strateginya pajak itu paling tidak harus tumbuh lebih tinggi lagi, paling tidak bisa 10-12%. Nanti PNBP juga mengarah ke 3%, gitu kan, gitu. Maka kita bisa berbelanja 18%, itu sudah belanja APBN kita yang cukup ideal. Berapa tahun lagi Pak kira-kira Indonesia bisa mencapai tidak lagi defisit? Kalau menurut Bapak nih dari program dan kebijakan gitu. Memang agak cukup panjang kalau strateginya bisnis as usual itu mungkin panjang sekali. Makanya strateginya harus ada reform. Reform dan terobosan yang kuat, extra effort lah, istilahnya extra effort. Di pajak itu harus dipacu lebih kuat lagi, tapi tidak hanya mengandalkan tarifnya yang dinaikkan, tapi justru compliance-nya, kepatuhan membayar pajak itu penting. Jadi kita sistemnya diperbaiki agar pajak itu kompatibel dengan kemajuan ICT. Karena aktivitas ekonomi kita kan tidak lagi semata-mata berbasis aktivitas konvensional nih, sudah berbasis digital ekonomi. Nah itu artinya sistem perpajakan kita harus bisa menangkap itu. Dari situ nanti bukan mustahil suatu saat pajak kita bisa tembus ke 13%. Dengan 13%, kemudian PNBP bisa dorong ke 3%, itu saya kira tidak mustahil kita bisa dalam budget. Mungkin masih butuh waktu cukup lama, sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Mungkin bisa saja terjadi kalau kita konsisten dan kita mendisiplinkan fiskal kita, saya kira bisa terjadi. Pajak memainkan peran yang penting ya Pak. Pajak PNBP sama efisiensi belanja hal-hal yang kurang efisien tadi. Nah, jadi Sobat Melek APBN, bukan tidak mungkin nih APBN di Indonesia itu tidak lagi defisit, bahkan nantinya akan surplus seperti yang dikatakan oleh Pak Wahyu tadi 5-7 tahun ya Pak. Kira-kira mungkin Indonesia akan bisa mencapai itu.